dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang isinya, wahai penghuni negeri ini, sungguh amat banyak sikap munafik terjadi. Justru amat sedikit orang yang ikhlas. Amat banyak orang yang bicara tanpa disertai perbuatan. Tanpa amal sedikit pun itu tak berimbang. Bahkan hal ini laksana hujjah tanpa penyanggah. Bicara tanpa amal seperti rumah tanpa pintu, dan seperti pengakuan pribadi tanpa bukti. Besarnya amalmu semisal raga tanpa nyawa, sedang nyawa itu gambaran ikhlas tauhid dan ketegaran menekuni kitab Allah di samping sunnah Rasulnya. Janganlah kau lupakan perintah dan larangan, patuhilah kepastian Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu nasihat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berapa ratus tahun yang lalu, mengingatkan kita bahwa di zaman-zaman seperti sekarang ini, apalagi zaman sekarang, terlalu banyak orang yang memiliki sifat kemunafikan, yang mana salah sawiosna munafik teh cirina beungeut nyang hareup ati mungkir. Di depan nampak seperti hebat, padahal jero nama rungsemna luar biasa, seperti buah kedongdong. Terus buah kadongdong mah luarna lemes, pika resepeun, pika lucueun, tapi jerona jemet, pabelit, bahkan digegel ge jadi hasem. Nah, orang munafik itu bagaikan buah kedongdong. Mun pepenak jeung urang jigah nu sopan, tapi tukangan mereupan. Di depan kepada kita berterima kasih, di belakang malah membuat cara menjatuhkan kita. Hati-hati bu, zaman sekarang seperti ini. Banyak orang yang berbicara tanpa fakta. Makanya kalau dia berbicara saenakna. Makanya orang munafik itu idza kadzdzaba haddasa, lamun nyarios sok loba bohong. Apa orang yang bohong itu kalau menyampaikan sesuatu sok dipotong. Ada informasi tenepi, aya beja teu carita, nu pendek teu ditepikeun, anu panjang dipotong. Itu orang munafik. Kerjana hanya banyak omong tanpa fakta. Nyuruh ka batur bari manehna henteu. Aya nu kitu. Aya. Ya. Zaman sekarang itu banyak orang yang beramal tidak seimbang dengan perbuatan. Artinya di sini kita banyak melakukan suatu amal tapi tidak mendapatkan apa-apa dari amal itu. Maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di ujungnya, janganlah kau lupakan perintah Allah dan janganlah engkau lakukan larangan Allah. Intinya di sana. Jadi ibu dan bapak, bagaimana kita selalu yang harus kita perhatikan itu kumaha carana supados urang teh tidak melanggar aturan Allah. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa hidup kita dari Allah, dirizkian kusaha ku Allah, diberikan apapun dari Allah, bahkan kembali pun kita kepada Allah. Maka kalau kita tidak kembali kepada Allah, bade ka mana tuh? Da teu aya jelema anu dilahirkeun tina batu, teu aya anu mulih asup deui kesorangan kana taneuh. Semua ada aturannya. Sehingga yang harus kita perhatikan itu, ya, kita melihat bahwa manusia kebanyakan sibuk berhias diri, namun mengabaikan kebersihan hati. Laras gitu bu, ari dangdan luar masuk bebeakan, boro-boro bade ka undangan reka pasar oge dangdan heula. Nu tara dangdan teh bade ka masjidnya bu. Kamu ke masjidna subuh mah.
Jarang anu bade ka masjid subuh mandi heula. Kamu alasan nama tiris. Ya. Taradang dos sakang lipstik bade ka masjid. Tara bapak ge tara pake parfum komo subuh mah. Belenyang we ka masjid. Kita sering menghias diri kita Pak, bade ka mana-mana dihias, bahkan mohon maaf banyak orang yang mengeluarkan biaya jutaan rupiah hanya untuk menghias dirina supados katingali ku baturna pantes, geulis, kasep dan lain sebagainya. Dia hias pakaian dengan pakaian yang mahal, dengan aksesoris yang mahal. Tapi maaf, namun mereka banyak yang mengabaikan kebersihan hati. Nah, ari hati na tadi bersihan. Ujub, ria, takabur ayawe di dieu teh. Rajen dangdan hayang takabur. Der dia teh dangdan alasanna ngade sebut geulis. Pengen disebut cantik, pengen disebut hebat. Ini sikap kita. Padahal hati paling penting untuk ditata karena menjadi penilaian Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya yang mukmin. Bahkan dikatakan dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhat kullu wa idza fasadat fasadat kullu wa hiya al-qalbu. Dalam diri manusia itu ada segumpal daging yang apabila daging itu selamat, maka selamatlah kehidupannya. Dan apabila daging itu sesat, maka sesatlah kehidupannya. Apa yang dimaksud? Wahia al-qalbu. Jantan ari hate teh Bu rajana diri orang. Kita melakukan sesuatu Bapak Ibu semuanya perintah siapa? Perintah hati. Sok cobian aku maca ke hati, ka masjid ulah, ka masjid ulah, berjamaah entong, ngaji jangan. Yang kita kerjakan itu kembali. Kalau kata hati berangkat, berangkat. Ke mana? Ke masjid, ke pasar. Ya. Ya. So, ketika hati memerintah, maka itu akan terjadi. Maka Bapak dan Ibu, setiap hari hati kita diperjuangkan oleh dua. Satu, yang masuk ke dalam kolbu kita, yang pertama adalah iman dan akal, didukung ku pasukan malaikat. Yang kedua, yang masuk itu nafsu yang didukung dengan setan. Jadi hati ini hanya bisa diisi oleh salah satu yang dua itu. Kalau imannya masuk, nafsuna keluar. Pami nafsu anu lebat imana keluar. Sok gara tingali. Ibu dan bapak, seandainya hati kita sedang diisi dengan iman, kira-kira ibadah semangat nggak? Semangat nggak beribadah? Tahajud siap teh? Siap. Ke masjid subuh semangat? Semangat. Ngaos semangat. Baca Quran semangat. Lamun naon? Kalau hatinya diisi dengan iman. Naon Bu mandi getolan subuh-subuh ke masjid? Ih bapak mata apal. Pahala natekan luar biasa. Hiji cek ibu teh, setiap langkahnya Allah berikan satu kebaikan. Langkah kedua Allah ampuni dosa-dosa orang. Lumayan Pak, ti bumi abdi ke masjid aya 100 langkah, dikalikan 2 jeung bolak-balik 200 langkah. 100 dosa dihampura Allah, 100 kebaikan ditambahkan ku Allah. Semangat kita ke masjid. Kenapa? Ada iman. Punten Bu, iman we coplok. Nu aya nafsu Pak. Hati diisi dengan nafsu, maka yang keluarnya apa? Males. Betul? Diajak ke heula, diajak mangga ti payun. Kita teh dalil kan, dalil nu males. Pak, ayo Pak kita ke masjid. Mangga silakan duluan, bari teu init. Ya, ketika malasnya tiba, kalau nafsu yang datang, yang ada pengen amarah, kesel, dongkol, kehel, pika sebelun itu muncul. Kenapa? Karena hati diisi dengan nafsu.
maka nafsu adalah kendaraannya setan, walaupun itu orang teh bukan setan tapi perilakunya juga setan. Diajak ngaji hese, dititah salat susah, dititah sedekah pedit, baca Quran boro-boro salambar 2 ayat geus tunuh. Ya kan? Males luar biasa. Wae ya. Gaduh lisan maneh hese dipake bener mah maneh susah lisan teh. Dipake ngomongkeun batur berarti masjid di ka imah ge minorolang. Ya. Kenapa? Nafsu, Pak. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan yang masuk ke dalam kalbunya, dikuasai hatinya. Maka orang ketika hatinya dikuasai oleh nafsu, maka yang keluarnya adalah efek-efek yang negatif. Makanya manusia kebanyakan sibuk berhias diri, namun mengabaikan kebersihan hatinya. Padahal kata Allah melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, innallaha la yanduru ila ajsamikum wa la yanduru ila amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah melihat wajahmu yang sering engkau perhatikan, yang sering engkau bersihkan, yang sering engkau hias. Nu kasep, nu geulis, nu hideung, nu bodas, nu koneng, nu beureum ge ku Allah mama ditingali. Ya Pak, kita tiasa pangkasepna kadang-kadang. Sumping di Mekah, urang tiasa hideung awak teh, cek batur teh maneh hideung, ari pas di Mekah urang salat gigireun teh orang Afrika. Kan diliuk teh leuwih hideung ti urang. Tapi Allah akan melihat hati. Nah, hati Bu dan amal perbuatan kita. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, dalam kesempatan ini mari kita rawat hati kita, tauhid kita, keimanan kita. Dasakali deui lamun aya jalmi anu hese salat, lain eta jelema embungeun salat tapi hatinya yang tidak tergerak untuk salat. Sok gerak hatina. Ibu, kalau kita punya anak susah ibadah teu kudu diambek, teu kedah dicarekan, da percuma. Tapi bagaimana gerakan hatinya? Tingali ku ibu tanya, bawa-bawa hatena kotor keneh bersih. Kotor bersihan ku urang. Bagaimana caranya? Mari kita hijrahkan hati kita menuju ridha Allah. Hijrah secara terminologis, secara syariat, artinya adalah meninggalkan sesuatu atas dasar untuk melakukan taqarrub kepada Allah. Meninggalkan sesuatu keburukan, Pak, kebiasaan-kebiasaan yang jelek. Ini kan masih di bulan Muharram, bulannya saat dihijrahkannya Rasulullah. Hijrahkan hati kita, sanes orang kudu pindah tempat, sanes kedah pindah bumi. Nu paling penting hijrahkan dari mana? Dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk, malas, hoream, punya. Sampaikan ada satu doa, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal huzni. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat hammi wal huzni, sedih dan bingung. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasli, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat malas. Kata si malas, Bu. Kade tah Bu eta teh. Ya, Pak. Ajzi wal kas, malas. Makanya minimal hijrah apa? Ayo hijrahkan hati kita dari kebiasaan-kebiasaan yang jelek. Kemarin kita sering ujub ria takabur, jauhkan. Untuk apa itu takabur? Hijrahkan kemana? Hijrahkan menuju ridho ilahi, ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan mencari ridho Allah? Yakni mencari apa yang membuat Allah rela pada diri kita. Mencari cara supaya Allah ridho terhadap kita.
Ya Pak ya. Maka seseorang yang memiliki prinsip hidup mencari ridho Allah adalah mereka yang benar-benar menuhankan Allah sekaligus memiliki prinsip la ilaha illallah. Jadi orang yang ingin mencari ridho Allah itu orang yang betul-betul menuhankan Allah. Kenapa bahasa menuhankan Allah? Artinya kita siap untuk mengabdikan diri hanya kepada Allah. Jadi apapun yang kita kerjakan landasannya harus sesuai dengan karena Allah. Kalau Allah nyuruh jangan banyak cerita. Kalau Allah nyuruh jangan banyak protes. Kalau Allah melarang teu kudu protes, cek Allah ulah-ulah. Beres gitu. Cek Allah kudu. Kenapa? Karena kita yakin di situ jalannya. Ayo cari ridho Allah dengan cara apa? Dengan cara kita ibadah yang baik. Kita bangun sepertiga malam terakhir. Kang naon ibu gugah jam 3 jam setengah 4. Mencari ridho. Nah, maka mencari ridho Allah. Allah menyebutkan dalam ayatnya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebahagian malammu bangunlah kalian untuk melaksanakan salat sebagai tambahan pahala sunnah bagimu. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Pastilah Allah akan mengangkat harkat dan derajatmu ke makom yang mulia. Tuh, kita ingin bahagia esok hari, awali dengan sholat tahajud. Tapi tahajudnya jangan karena orang lain, tapi tahajudnya karena Allah. Mana perintah Allah? Kenapa kita harus melangkahkan kaki ke masjid? Allah nyuruh. Betul? Yasin ayat 12 ibu. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sok diawas. Sok ngentapal hartina urang. Padahal eta teh dalil fadilah ka masjid. Gitu. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Urang teh bakal dihidupkeun deui ku Allah. Maot teh moal salama-lamana bakal digugahkeun deui, dibangkitkeun deui, jaga ku Allah. Wa naktubu ma qaddamu, dan Allah mencatat apa yang telah kamu lakukan. Ibu dan bapak, apapun yang telah kita kerjakan baik buruknya dicatat ku Allah, rapih. Hadek goreng dicatat ku Allah, enggak ada yang tidak dicatat. Segala kebaikan dan keburukan ada. Wa asarahum, dan Allah pun mencatat bekas-bekas kakimu. Ini asbabun nuzulnya. Ketika itu Banu Salamah di zaman Rasulullah SAW, Bapak Ibu, adalah seorang sahabat yang ahli masjid, getol ke masjidnya. Cuman Banu Salamah sering masbok, sering kesiangan gitu. Aya di dieu nu kitu. Kan bae tiga Banu Salamah. Apa yang menjadi kendala Banu Salamah sering datang terlambat, sering terlambat berjamaah dengan Nabi? Karena jarak rumah Banu Salamah cukup jauh. Benten sareng komplek buana di dieu. Jalanna lempeng, tidak becek, malam caang. Betul. Banu Salamah mah dari rumah ke masjid Nabi itu jalan kaki 1 jam. Medannya Mekah Madinah bukan medan sekarang, naik turun padang pasir. Sehingga kata Banu Salamah, lamun angkat siang panasnya luar biasa, kalau datang waktu malam subuh dinginnya luar biasa. Ayat dia nu ka masjid sajam. Gaya banyak. 5 menit ke hoream kadang.
Tapi apa kata Rasul pada waktu itu? Banu Salamah punya niat, ya Rasulullah, abdi tidak tebih teuing ka masjidna hoyong jadi ahli masjid. Maka Banu Salamah punya rencana. Salah satunya adalah memiliki tempat membeli rumah di dekat Masjid Nabawi di Madinah. Pendek cerita, dapat tanah yang mau dijual dari sahabat. Namun sebelum transaksi itu jadi, kakuping taku Rasulullah. Cek Rasulullah, kernaon Banu Salamah ditaros. Sahabatku Banu Salamah, untuk apa kamu beli tanah di sini? Untuk rumah ya Rasulullah. Memang kamu enggak punya rumah sekarang? Punya ya Rasulullah. Emang kenapa kamu bikin rumah lebih daripada satu? Aku ingin pindah ke sini ya Rasulullah. Di situ kamu sudah enggak betah? Bukan ya Rasulullah, betah, cuman jauh ke masjid. Terus apa masalahnya kalau jauh ke masjid? Saya kan tahu ya Rasulullah, saya sering kesiangan. Saya tuh kalau pergi dari rumah itu, kalau siang terlalu kepanasan, kalau pagi terlalu kedinginan. Jadi lamun abdi bumi na cakat ka masjid mah tinggal ngajlok. Insyaallah meureunan abdi moal susah. Setelah itu Rasulullah merenung. Calik Rasulullah sumping wayat nama inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ta'athar itu, dan Banu Salamah kata Rasulullah, Allah mengabarkan kepadamu dan Allah telah mencatat bekas-bekas kakimu. Jadi ibu tong lepat ta bekas sampean urang teh Pak, bekas kaki kita teh tercatat di sisi Allah. Bukti bahwa bapak dan ibu berangkat kemana? Ke masjid. Pahalana, langkah pertama Allah berikan kebaikan, langkah yang kedua Allah berikan ampunan dari satu dosa. Syaratna kedah karena Allah, ulah ka masjidnya bukan karena Allah. Punten da teu sadayana jelema nu ka masjid karena Allah, Pak. Aya nu niat ka masjid rek maling. Aya nu kitu? Aya, Pak. Di masjid abdi kamari motor ical, Pak. Motor jamaah. Lucuna teh eta jelema teh milu salat heula. Katingali dina CCTV jelema teh salat. Pas salat subuh ngiring salat. Ngan batur assalamualaikum kabur we. Gitu. Sempeng keluar da batur mah kapan keur wiridan kene. Ceklek atuh cek nu ningali teh dirinya ari sugan teh motor si eta. Da di kopeah di sarung. Talanya nge motor teh ical hiji. Tak itu. Jadi teh setiap jelema nu ka masjid niatna karena Allah. Aya nu ka masjid teh macam-macam. Upami pamuda anu neangan jodoh aya gitu. Bejana can dikasih ti mah seueur cenah anu gadis-gadis anu sok ngaji atau pemuda teh resep ka masjid teh gitu. Keun teh naon ibunya gitu. Kumaha niat ya. Makanya hati-hati Ibu ya. Aya anu niat ka masjid teh era di WA wae aya gitu. Ibu menikah masjid, gara euy tetangga ngaweaan wae ngajak ngaji, bisi sukan papanggih. Kalau di jalan niatnya berbeda enggak apa-apa, sumping ke masjid robah jadi karena Allah. Bagaimana Bu, Pak, agar kita bisa karena Allah? Bagaimana agar bisa kita ikhlas, agar hati ini bersih? Nih, ada 5 trik yang saya sampaikan. Ini yang paling penting. 1, perbanyak amal rahasia. Ibu bapak, agar kita bisa karena Allah, maka yang pertama perbanyak amal rahasia. Amal yang kita lakukan boleh saja diketahui orang lain, sepanjang niatnya untuk memotivasi diri. Bapak mau sodakoh, boleh nggak sodakoh diumumkan? Boleh, asal niatnya memotivasi, nyontoan. Itu. Langan lamun kira-kira tekedu nyontoan, tong dibeja-beja. Bikin yang rahasia. Meski begitu, selain amalan yang nampak, seorang juga harus memiliki amal yang rahasia. Ibu bangun di sepertiga malam terakhir tekudu pasang status. Kan zaman ayeuna mah tuh hararebat, ya. Rek tahajud oge. Bismillah tahajud.
beres tahajud urang bade ka masjid, pasang di status baru OTW masjid. Aya nu kitu Bu. Aduh. Urang teh mani bunga Pak lagi salat duha, aya telepon nu ngangkat anak kita. Mamahnya ada. Oh, mamahnya lagi salat duha. Mani bunga disebutkeun salat duha teh. Mani asa dibejakeun padahal 2 rakaat. Subhanallah. Nanti dibilangin ke mama, oh pas beres sholat 2 rakaat teh langsung, oh iya ada apa? Ya punten tadinya sholat duha. Aduh, cok nuna teh nanya orang meker duha. Jangan diceritakan. Ya Pak ya, sudahlah. Kadang kita suka terpancing ya Pak ya, suka terpancing. Duh, saya alhamdulillah tuh di kampung masjid saya rame, lamun teu menang saya mah teh mah kitu. Eta teh ku abi dimimitianana, saya jangan bangunnya. Untuk apa diceritakan? Bahkan kalau bisa, justru ketika orang bercerita tentang kita tutup-tutupi. Satu, apa Bu, Pak? Perbanyak amal rahasia. Yuk rahasiakan amal kita. Kalau sedekah nggak usah dipamerkan, ya. Mau besar mau kecil sudahlah sepi-sepi saja, ya. Kenceleng jalan nggak usah ramai, asupan loe. Cirina sedekah teriak teh disada, ya Bu. Numabe upami ngalepatkan kenceleng, teh apa tong nu disada tring tring tring, eta Maria eta teh. Tong nu disada atuh sedekah teh gitu. Dua. Triknya bagaimana agar hati ini bisa ikhlas, bisa bersih. Yang kedua, jauhi sifat riya. Ari riya teh tina ro'a, yaro artinya teh dilihat. Saat ini banyak orang melaksanakan ibadah hanya ingin dilihat oleh orang lain. Ketika banyak orang, ibadahnya sangat lancar. Ketika tidak ada orang, ibadahnya jadi jarang-jarang. Perilaku inilah yang disebut riya atau pamer di hadapan orang. Janganlah kita rajin beribadah ketika ada orang saja, apalagi timbul dari hati kita lagi ingin dinilai oleh orang lain karena ibadah yang kita lakukan gitu. Jadi punten Bu, sudahlah. Jadi ibadah riya itu simple, bukan di lisan, di hati. Ingin dilihat. Itu konsepnya. Ketika kita melakukan sesuatu ingin dilihat orang, maka itu namina riya. Allah berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Wios Bu batur teu apal kedah Allah mah apal. Moal pahili pahala Pak. Gak akan ketukar pahala dari Allah. Dua, jauhi sifat riya. Yang ketiga, jangan ingin dipuji. Nah ini nih kadang-kadang Bapak Ibu ya. Menjadi manusia jangan selalu ingin dipuji, karena pujian akan membuat kita terlena hingga mengarah pada kesombongan. Sok orang banyak dipuji biasanya muncul sombong. Ibu mah alhamdulillah mani getol, hebat, ke masjid tiap waktu, sholatnya tepat waktu, wiridna panjang, baca Quran sae. Buki Aduh ya Allah Bapak, walaupun Bapak rumahnya jauh, Bapak mah teu mikir panas hujan dan lain sebagainya, berjamaahnya hebat, tepat terus. Subhanallah Pak, banyak orang ya ditolong dengan Bapak banyak bersedekah, banyak yang tertolong. Bahkan subhanallah ya, di masjid selalu ada makanan, itu karena Bapak yang ngirim.
Aya nu kitu aya. Punten ibu, godaan dipuji teh sok aya dadana kembung, irungna kembung. Semakin kita dipuji, semakin kita diangkat. Awas nih, hati-hati. Aya orang anu pupujian, Pak. Ada orang yang ketika dipuji itu wah gitu. Bahkan cok ibu teh, si eta mepuji ngarah bager. Sok anu kitu kan. Ada orang ketika dipuji itu langsung gitu. Hati-hati Bapak Ibu ya. Kenapa? Sedunia memuji kita, tapi kita tidak disukai Allah, pasti akan celaka. Oh, bu, orang muji kita hebat, tapi Allah tidak memuji kita, hilang pahala kita. Jika sedunia menghina kita, tapi kalau Allah mencintai kita, maka kita akan terjamin sukses dunia dan akhirat. Yuk, dari yang ketiga apa Bapak Ibu? Jangan ingin dipuji walaupun oleh suami sendiri, walaupun oleh istri. Tapi bolehkah kita memuji? Boleh, Bu, kasih penghargaan. Suami tidak capek nyari nafkah teh atuh kali-kali hargaan ku istrina. Ya. Ayahnya pulang kerja bawa uang walaupun enggak gede. Apa kata ibu teh? Aduh, suamiku sayang. Ya. Hatur nuhun nafkahnya hari ini. Ayah capek ya, capek mah. Ayah punten cuma kayak 50.000. Ayah 50.000 teh gede. Ayah mati pagi sampai ke sore dapat 50.000 teh capek. Mama mangandungguan di imah. Capeknya mama tidak secapek ayah. Terima kasih ya ayah. Osok itu tara. Da kadang-kadang majikan anak tara. Ada bapak yang istri bapak ngamuji gitu ke bapak? Jika nama teh percaya mun aya oge. Nu aya masuk manyun di bari leutik teh. Mah ngan kaging 50.000. Naon 50.000? Bapak teh mikir poe ayeuna teh loba bayareun. Sepugu salah kita geus capek, lain disuguhan nginum jeung di piwarang tuang. Ya. Pas rek makan aya sangu mah, aya sangu unggul. Jeung naon mah? Tempe hiji. Eta kasalaki jiga kitu Ibu. Dosa tah. Mun da madak dibahas ge moal aya nu nyarekan kitu mah jiga nama di dieu. Karena anu muji mah jarang ya bener. Bade ibu muji caroge bade nya puji atuh bu, da salaki ge resep dipuji teh. Ya Allah gitu. Ketika dipuji sama si istri seperti kan suami ini jadi soleh. Mama hampura dari mulai menikah sampai hari ini sudah bertahun-tahun bapak teh belum bisa ngabahagiakeun. Lain teu hayang jigah batur di imahan-imah nu alus, di pasihan nafkah anu gede, di pasihan tuangan anu sae, tapi da geuning kieu kemampuan bapak sing ridho nya mama. Nuhun sudah mau mendampingi ayah sampai hari ini dengan ridho dan ikhlas. Sok aya nu kitu caloge ibu ka ibu. Tara da ibu nage kapan henteu. Ya. Hargai. Tapi yang paling penting jangan ingin dipuji. Bapak bawa uang datang ke rumah, pasikeun kasugan we dinuhunkeun. Ieu mah pamajikan teh nuhun-nuhun acan, capek, Pak. Sudahlah, kewajiban suami, sedekah yang terbaik seorang suami adalah menafkahi istrinya. Nu mawi Pak teu kudu bingung pasihkeun kabehanana, keun bae. Kenapa? Itulah nafkah yang terbaik. Yang keempat Ibu, Bapak, hindari sifat ingin dihargai. Nah ini nih. Jangan sampai kita melakukan ibadah dan karena ibadah itu membuat kita ingin diperlakukan spesial oleh orang lain. Awas, jangan ingin dispesialkan, Pak. Biasanya orang yang ingin dispesialkan itu orang yang mempunyai jasa, Pak. Ya. Mana apa tuh? Lamun eueuh saya mal bisa kieu. Itu orang ingin dispesialkan. Tinggal di ayeuna banyak pencitraan, Pak.
Jika dengan alasan ilmu agama dan ibadah kita, lalu kita jadi menuntut orang lain memperlakukan kita spesial, hal itu keliru. Kita ingin disebut ahli ibadah, kita ingin disebut getol, kita ingin disebut rajin ngaji, kita ingin disebut hebat. Awas, jangan ingin dihargai. Justru kita yang harus memperlakukan orang lain itu spesial. Rendahkan hati kita. Sudahlah Pak, Bu, saya disebut ustadz, jangan sombong jadi ustadz. Oh, ustadz itu pinter ceramah. Pinter ceramah itu dari Allah. Dan buktinya kalau Allah tidak ngasih nggak bisa. Ibu, bapak, pinter kita bukan dari kita. Sederhana aja. Mana buktinya pinter dari Allah? Ketika kita diberikan lupa, maka segala kepintaran itu hilang. Betul? Sok ibu, bapak hafal ayat-ayat Al-Quran dibere we hilap dalieur. Urang maca Al-Quran, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Balik deui aya nu sok hilap itu. Eta neangan lakum dinukum teu kapangi. Jawabannya punten, pinter teh karena kita belum lupa. Dikasih lupa mah profesor doktor kiai haji di pasian pikun mah teu bisa. Jangan sombong dengan ilmu kita. Beunghar teh lamun can maut. Datos maut mah teu aya kuburan jelema beunghar, kuburan anu sugan dihebat-hebat teu aya. Saalus-alusna kuburan di luhur dihandap dikuburkeun ku taneuh teu aya. Ya. Jadi jangan ingin dihargai. Yang kelima terakhir, jangan pamrih dalam beramal. Sudah Pak, Bu, kalau melakukan sesuatu ulah pamrih. Ya, contoh pamrih teh apa? Tadi ketika kita melakukan pengen dibalas. Maneh mah ari ka urang sok nginjeuman wae, giliran urang nginjeum teu mere. Tah eta teh pamrih. Kalau mau nolong jangan begitu, tolong aja. Ya. Karena ada orang yang seperti itu ya. Sebagai seorang muslim yang baik dalam beramal soleh, jangan pernah berharap balasan budi dari orang lain. Sudah Pak, jangan ingin dibalas dari manusia, jangan menunggu berterima kasih. Punten, ibu bapak kalau kita ngasih nggak usah menungguan kalimat nuhun. Kan anu kieu, kamu mah dikasih teh meneu nuhun-nuhun acan. Aya nu ngamen ke depan rumah kita, jreng-jreng jreng-jreng. Kasihan ku abek kurang 500 leos we. Cek ibu teh, eta jelema nuhun kitu dibere teh. Sok anu kitu. Ayanya buat apa kita menuntut orang lain untuk berterima kasih? Dan terima kasih mereka tidak menguntungkan kita. Justru ketika kita ingin diterima kasihkan itulah yang menimbulkan hati kita menjadi kotor. Ayo kembali ke tadi, ibu dan bapak, hijrahkan hati kita dari yang buruk menjadi yang lebih baik. Kenapa? Kita abdikan diri kita kepada Allah agar ridho Allah kita dapatkan dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Ibu. Nah, apa nih kembali? 1, perbanyak amal rahasia. Apa Bu? Apa Bu? Perbanyak amal rahasia. Kada singkatan kabum ya tuh ngajina ya. Datang ke rumah tadi amalkan ya. 1, perbanyak amal rahasia. 2, tuh tinggal buayan ya. Yang kedua Pak, jauhi sifat riya. Yang ketiga, jangan ingin dipuji. Yang keempat, hindari sifat ingin dihargai. Yang kelima, jangan pamrih dalam beramal. Kesimpulannya, bekerja keras adalah bagian dari fisik.
Bekerja cerdas merupakan bagian dari otak, sedangkan bekerja ikhlas adalah bagian dari hati. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah bimbingan, taufik, hidayahnya, sehingga insyaallah kita selalu berusaha di samping mempersolek diri, tapi kita mempersolek hati kita, agar apa yang kita kerjakan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, agar apa yang telah kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu rahimakumullah. Terakhir, pertama saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf Bapak Ibu hapunten nu kasuhun bilih aya kalepatan kakirangan dalam setiap ceramah-ceramah saya. Dan yang kedua, mohon doanya insyaallah Ahad Payun saya berangkat dulu umroh. Alhamdulillah membawa para jamaah Bapak Ibu ya, mohon doanya insyaallah 10 hari saya berangkat ke Tanah Suci dulu Bu. Mudah-mudahan mohon doana saya dan rombongan diberikan keselamatan, kesehatan, keberkahan, bisa menunaikan ibadah dengan baik dan sempurna, kembali ke tanah air dengan selamat. Dan semoga ibu bapak pun sadaya doakan Bu ya, yang sudah niat semoga semakin dimudahkan, yang belum niat mugi-mugi diniatkan. Rezeki urusan Allah. Kalau bapak ibu pengen ke tanah suci jangan bilang tak mungkin, karena Allah akan memampuhkan orang yang siap berangkat, dan Allah mungkin tidak memberangkatkan orang yang mampu. Jadi urusan ke tanah suci mah ulah nyebatkeun mampu teu mampu, niat anu kuat insyaallah. Alhamdulillah abdi ge uwah-uwih ka Mekah tara mayar Bu gitu ya. Matakna kan Allah nu ngangkatkeun leres teu. Subhanallah. Itu aja Ibu Bu hasadayana hapunten nu kasuhun, nyuwunkeun pidoana teh sadayana. Sakitu wae billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab 21 deh. Bila boleh? Mangga telanggung terserah Bapak. Kita buka sesi tanya jawab tentang yang belum jelas atau apa yang dianggap. Nanti kita buka 1-2 pertanyaan. Silakan ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu ada masalah. Terutama tadi rasa menghargai suami. Ada pertanyaan? Bapak-bapak ada? Ayo silakan. Sambil menunggu persiapan sarapan kita, ada? Kalau tidak ada, mungkin bisa ditutup dengan doa atau Ustaz supaya pengajian kita berkah. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Wahai Allah yang Maha Rahman, terima kasih ya Allah telah Engkau angkatkan dan hantarkan hari ini, pagi ini kami ke masjid ini ya Allah. Ya Allah, kalau bukan karena hidayah dan taufik-Mu tak mungkin kami datang ke tempat ini ya Allah. Ya Rabb, jadikan langkah kaki kami langkah untuk ibadah. Jadikan duduk kami di masjid ini duduk yang penuh dengan ibadah. Jadikan ilmu-ilmu yang telah kami terima manfaat bagi kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, barokahkan tempat ini ya Allah. Datangkan ke masjid ini hamba-hamba-Mu yang saleh dan salihah ya Allah. Berikan kepada kami usia panjang barokah untuk ibadah. Hiasi diri kami dengan akhlakul karimah. Berikan kepada kami rezeki yang halal dan barokah. Ya Allah, jadikan hari ini lebih baik bagi kami dari hari-hari sebelumnya ya Allah. Jadikan masa depan kami lebih baik bagi kami ya Allah dari masa lalu yang telah kami lalui ya Allah. Jadikan kami, keluarga kami, para jamaah kami ahli-ahli ibadah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, undanglah kami semua ke tanah suci-Mu ya Allah. Undanglah kami semua ke tanah suci-Mu ya Allah. Undanglah kami semua ke tanah suci-Mu ya Allah, dengan izin dan ridha-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, walau orang mengatakan kami tak mungkin untuk berangkat ke tanah suci-Mu, tapi kami yakin
Jika Engkau berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin bagimu ya Arhamar Rahimin. Mudahkan jalan kami semua ya Allah, ringankan hati kami ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah untuk menerima segala kebaikan-kebaikan dunia ini. Jadikan masjid ini lebih makmur ya Allah. Jadikan masjid ini lebih makmur ya Allah. Jadikan masjid ini lebih makmur ya Allah. Dan siapapun yang memakmurkan masjid ini ya Allah, jadikan kami semua ahli-ahli surga-Mu ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.